Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6491. Tahap awal amputasi adalah yang paling menyakitkan dan sulit. Selama bertahun-tahun, ia adalah orang yang sehat tanpa cacat. Tiba-tiba, dia kehilangan beberapa anggota tubuhnya, yang merupakan pukulan psikologis yang besar. John juga sama. Bagi orang seperti dia, hal tersulit adalah menerima disabilitasnya secara psikologis. Kemudian untuk mengatasi dan mengimbangi disabilitas fisiknya. Dia sering mengalami masa depresi. John selalu bersikap arogan dan menjadi panglima tertinggi kantor Komandan Angkatan Darat Kanan. Awalnya dia sangat gembira. Namun kini ia tiba-tiba menjadi cacat. Rasanya seperti disiram seember air es. Tepat ketika dia merasa sedih dan menghela napas. Terdengar ketukan di pintu. Dia melihat jam. Sudah lebih dari 1 jam sejak Chafren pergi. Dia mengira Chafren telah menyelesaikan misinya dan kembali. Lalu ia buru-buru berkata, "Masuklah." Pintunya tidak terkunci. Pintu itu didorong perlahan dari luar, dan John langsung berkata, "Apakah kamu sudah membelinya?" "Biar aku coba." John tidak memiliki harapan apapun terhadap nilai yang bisa didapatkan di tempat seperti Casablanca. Dia hanya ingin membeli satu untuk mengatasi masalah itu agar tidak ada yang menyadari petunjuk-petunjuknya. Jadi, dia tidak menganggap aneh jika Chafren kembali secepat itu. Namun yang tidak ia duga adalah bahwa pria yang masuk setelah pintu didorong terbuka bukanlah Chafren. Namun ada seorang pria aneh yang tampak jauh lebih muda dari Chafren dan mengenakan topeng. John langsung merasa ngeri dan bertanya, "Siapakah kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Charlie tersenyum dan berkata, "Panglima Besar Wu. Jangan terlalu gugup. Aku tidak mengincarmu. Lagi pula, pekerjaan keamananmu di sini tidak ada artinya bagiku. Aku bisa datang ke tempat seperti ini kapanpun aku mau. Dan pergi kapanpun saya mau." Ketika John mendengar pihak lain memanggilnya Panglima Besar Wu, dia langsung bertanya dengan waspada, apakah kau mengenalku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku hanya pernah mendengar namamu, dan hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu langsung denganmu." Begitu dia mengatakan itu, suara Charlie langsung berubah inin, dan dia berkata, "Panglima Besar, jika Anda bekerja sama dengan saya secara patuh, jangan berteriak, dan jangan mencoba memberitahu siapapun. Aku tidak akan mempersulitmu. Sebaliknya, aku telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Saya harap Anda bisa menerimanya." John menatap Charlie dan bertanya dengan waspada, "Duk mining itu dikerjakan olehmu kan?" Charlie berkata dengan tenang, "Iya, itu aku. Kurasa Panglima Agung seharusnya mengambil pedang Ria kan?" John menatap Charlie dengan gugup dan bertanya, "Apakah kau datang kemari untuk membunuhku?" Charlie melambaikan tangannya. "Aku baru saja bilang bahwa aku sudah menyiapkan hadiah yang bagus untukmu. Dan saya bawanya khusus untuk Anda." Sambil berkata demikian, dia menatap lengan kiri John yang kosong dan bertanya sambil tersenyum, "Sepertinya ada yang salah dengan tangan kiri. Ada apa? Apakah kabelnya terputus oleh anak buah Victoria?" John panik dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, Bagaimana kau tahu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya telah memperhatikan Maroko dan Nigeria. Jika Anda melakukan pergerakan apapun, pada umumnya hal itu tidak dapat disembunyikan dari pengawasan saya." Lalu Charlie bertanya lagi, "Mengapa Panglima tertinggi kehilangan tangan kirinya? Apakah ini karena kegagalan Duk Mining?" John tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba muncul di sini. Jadi dia bertanya kepadanya, "Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat gayamu." "Tapi saya tidak menyangka Panglima tertinggi akan menjadi penyandang disabilitas. Pasti sangat sulit baginya kehilangan tangan kirinya." John merasa khawatir, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Pak, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan bertele-tele." Bab 6492. Charlie mengangguk, duduk di depannya dan tersenyum. "Sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk memberikan kehangatan kepada Anda." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan pil peremajaan dan berkata dengan santai, "Panglima Besar, tolong periksa pil ini. Nama pil ini adalah pil peremajaan. Seperti namanya, ini berarti merombak tubuh emas. Jangan bilang kamu baru saja kehilangan tangan kirimu."
Meskipun kamu sekarang dipotong-potong menjadi manusia babi, selama Anda mengonsumsi pil ini, tangan dan kaki Anda akan tumbuh dengan mulus. Pil peremajaan tubuh. Mata John membelalak saat melihat pil itu. Dia hanya berpikir bahwa jika dia ingin kembali menjadi orang normal sejati, satu-satunya cara adalah dengan mengonsumsi pil peremajaan. Selain itu, hampir tidak ada kemungkinan kedua. Namun, sebelumnya dia sangat pesimis tentang hal ini. Lagi pula, ramuan semacam ini mahal. Bagaimana dia bisa mendapatkan obat ajaib seperti itu? Lalu, dia menatap Charlie dan tersenyum gitir. "Pak, tolong jangan menggoda saya di sini. Pil pembentuk ulang disebut-sebut sebagai obat ajaib yang menyelamatkan nyawa. Selama Anda memilikinya, bahkan jika Anda dipukuli hingga hanya otak Anda yang tersisa, Anda dapat dihidupkan kembali dengan darah penuh. Saya tidak yakin apakah Tuhan memiliki ramuan berharga seperti itu. Kau baru saja mengeluarkan pil dan mengatakan kepadaku bahwa itu adalah sihir murni. Bagaimana mungkin aku percayainya?" Charlie tidak berbicara, tetapi melemparkan pil itu langsung kepadanya. John tanpa sadar mengulurkan kedua tangannya untuk menangkapnya. Namun pada saat itu ia menyadari bahwa ia hanya memiliki satu tangan kanan yang tersisa. Dia dengan susah payah meraih pil itu dengan tangan kanannya dan secara naluriah memeriksanya. Dia bisa mencium aroma obat yang murni dari pil tersebut. Sekilas, produk itu bukanlah produk biasa. Namun ia tidak berani mempercayai dalam hatinya apakah itu barang duplikat. Charlie berkata saat itu, "Minum saja pilnya. Tidak lama lagi tanganmu yang patah akan tumbuh kembali." John bertanya kepadanya, "Kau dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, dan kita adalah musuh. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu ingin membantuku. Lagi pula, bagaimana saya bisa tahu apakah ada trik dalam pil ini?" Charlie mencibir, "Aku bisa muncul di sini tanpa membuat siapapun curiga, dan aku juga bisa mengambil nyawamu kapan saja. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kamu dan aku. Apakah menurutmu perlu aku datang ke rumahmu dan menipumu kali ini?" John bertanya dengan hati-hati, "Tapi mengapa kau memberiku pil ini? Apakah kamu ingin aku mengkhianati Tuhan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku memberiku pil ini hari ini, dan kamu tidak perlu melakukan apapun untuk mengganti kerugianku. Aku memang tidak suka Victoria. Sejak dia mematahkan tanganmu, aku akan membiarkan tanganmu tumbuh kembali." Setelah itu, Charlie memerintahkan, "Aku beri kau 3 detik untuk menelan pil itu. Kalau tidak, saya akan menariknya kembali. Kamu harus ingat, kesempatan seperti ini tidak akan pernah ada lagi." John ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama, namun dia tetap tidak berani mencoba pil yang diberikan kepadanya oleh orang asing di depannya. Lagi pula, dia adalah anggota keluarga Wu. Dia tahu betul bagaimana Tuhan mengendalikan setiap orang. Selain menggunakan keluarganya sebagai sandaran jangka panjang, dia juga memiliki senjata ajaib. Racun itulah yang ditanamkan ke dalam tubuh orang-orang ini. Karena ia adalah anggota keluarga Wu, ia dapat melewati tahap meminum racun. Jadi, dia khawatir pil yang diberikan Charlie kepadanya adalah jenis yang berbeda. Setelah ia kembali dikendalikan olehnya, akan menjadi hayalan belaka untuk berpikir bahwa keadaan dapat berbalik di masa depan. Melihat rasa takut di wajahnya, Charlie menjadi tidak sabar. Kemudian, dia menghampiri John dengan sangat cepat, merebut pil itu dari tangan kanannya dengan satu tangan, lalu langsung memencet mulutnya dengan tangan yang lain. Lalu, tangan kanannya menampar wajah John seperti gerakan dang, dan pil itu langsung masuk dari mulut John ke perutnya. Melihat kepanikannya, Charlie berkata dengan ringan, "Jangan terlalu gugup. Kau hanya kehilangan tangan kiri, jadi pil itu akan bereaksi dengan sangat cepat. Tunggu saja dengan sabar selama 5 atau 6 menit, dan tangan kirimu akan tumbuh kembali." Bab 6493. Sampai saat ini, John masih tidak percaya bahwa pria di depannya telah meminum pil perombakan legendaris itu. Hanya dengan mendengarkan efeknya, terlihat jelas bahwa pil semacam ini sangat berharga. Bahkan ayahnya pun mungkin tidak mau memberikannya kepada putranya. Belum lagi, pria di hadapannya telah menjadi musuh terbesar Warriors Den selama ratusan tahun. Namun, setelah meminum pil tersebut, ia langsung merasakan bahwa luka di pergelangan tangan kirinya tiba-tiba menjadi panas dan gatal, yang mana sangat tidak nyaman. Charlie tentu saja tidak sebaik perhatiannya kepada John seperti halnya kepada Duncan, Ito Yuhiko atau Roma. Saat mereka meminum pil perombakan, Charlie secara khusus meminta mereka untuk meminum obat di bak mandi yang penuh lumpur untuk mencegah rasa tidak nyaman yang mereka alami. John tentu saja tidak memiliki kehidupan yang baik, jadi dia hanya bisa menanggung perasaan ini. Tak lama kemudian, lukanya seperti puluhan ribu semut yang terus-menerus menggerogotinya. Terasa sakit dan gatal, dan bengkaknya semakin membesar. Tepat ketika dia sedang merasakan sakit yang hebat, tiba-tiba ia mendapati luka datar di tubuhnya mulai membengkak.
Kemudian, sesuatu yang kecil seperti kuncup tumbuh di bagian atas tonjolan tersebut. Tunas itu terus tumbuh dan berkembang seperti biji yang berkecambah. Lalu, 5 tunas yang sangat tipis tumbuh di ujungnya. Saat itu, Jan sama sekali mengabaikan rasa sakit dan gatal yang mengganggu jantung dan hatinya. Namun, menatap kuncup itu dengan ngeri. Dia sudah melihat bahwa 5 tunas kecil tumbuh pada tunas besar itu, dan bentuknya sudah menyerupai telapak tangan. Matanya membelalak, menatap pohon pale mini itu, lalu menatap Charlie, bergumam. Ini, apakah ini benar-benar tangan kiri yang baru tumbuh? Charlie tersenyum dan berkata, ini asli. Dalam beberapa menit, tangan kiri Anda akan kembali ke keadaan semula. Jan sudah sangat gembira di dalam hatinya. Namun, selain merasa gembira, ekspresi matanya saat menatap Charlie menjadi semakin bingung. Setelah bersikir lama, dia bertanya, Pak, saya benar-benar tidak mengerti. Karena kau adalah musuh sarang prajurit, mengapa kau memberikan ramuan berharga itu kepadaku dengan cuma-cuma? Charlie tersenyum dan berkata, aku bukan musuh dari sarang prajuritmu, tapi dia adalah musuh Victoria. Menurutku, anggota Warriors dan lainnya hanyalah makhluk malang yang telah diracuni dan diperbudak olehnya. Setelah itu, dia menatap John dan berkata, dan aku tahu mengapa kau kehilangan tangan kirimu. Pasti tindakan saya di Duke Mining yang membuat Victoria kehilangan muka, dan dia harus menyeretmu keluar untuk menanggung kesalahan. Ketika John mendengar ini, dia berpikir dalam hati, apakah orang ini tidak tahu bahwa aku adalah keturunan Tuhan? Apakah dia masih berpikir bahwa aku sama dengan para pengawal kavaleri itu? Memikirkan hal itu, dia segera mengikuti perkataan Charlie dan berkata, Pak, Anda benar sekali. Kita berada dalam lingkungan ini dan tidak punya pilihan. Kita harus melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dia ingin aku menggunakan tangan kiriku sebagai harga. Jadi aku hanya bisa memotong tangan kiriku dengan patuh. Charlie berkata dengan simpati, kau sungguh menyedihkan karena dikendalikan oleh penyihir tua yang telah hidup selama 400 tahun ini, bukankah begitu? Secara tidak sadar, John tidak berani mengucapkan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Namun situasi saat ini berbeda. Orang ini tampaknya menganggapnya sebagai korban Tuhan dan memberinya pil pembentuk ulang yang sangat berharga. Meskipun dia tidak berani melawan Tuhan bersamanya, dia tidak boleh mengatakan hal buruk apapun. Lalu, dia menghela napas dan berkata dengan wajah sedih. Kamu benar sekali. Orang ini memiliki pikiran yang menyimpang dan kejam serta tanpa belas kasihan. Di matanya orang-orang seperti kita itu seperti semut di pinggir jalan. Dia bisa saja menginjak beberapa di antaranya kapan saja saat suasana hatinya sedang buruk. Saat mengatakan itu, dia tanpa sadar melirik tangan kirinya. Pada saat ini granulasi tersebut telah sepenuhnya tumbuh membentuk telapak tangan. Namun ukuran pohon palem ini masih sangat kecil. Bahkan lebih kecil dari ukuran bayi yang baru lahir. Namun, meskipun pohon palem itu sangat kecil, saraf-saraf itu sepertinya terhubung dengannya. Bab 6494. Dia mencoba mengendalikan tangan kirinya, dan menemukan bahwa tangan kiri yang kecil itu sebenarnya dapat melakukan gerakan apapun sesuai keinginan. Hari ini membuatnya sangat gembira. Dia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Tuan, ramuan ini sungguh luar biasa. Tangan yang terputus sepenuhnya sebenarnya bisa tumbuh kembali. Sungguh luar biasa. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya sambil tersenyum. Aku memberimu ramuan yang sangat berharga. Bukankah seharusnya kamu juga mengungkapkan rasa terima kasihmu? John dengan cepat berkata, Pak, tolong ceritakan apa saja. Selama saya mampu melakukannya, saya akan melakukannya dengan segala cara. Saat itu, John sudah memikirkannya matang-matang. Karena pria di depannya bisa memberikan ramuan berharga itu kepadanya secara cuma-cuma, dia pasti tidak akan mengancam nyawanya. Tujuan terbesar memberikan ramuan itu kepadanya adalah untuk membuatnya berbalik melawan dirinya sendiri, dan menjadikannya orang kepercayaannya. Atau langsung setia kepadanya seperti para pengawal kavaleri yang dia bawa pergi. Jika dia ingin menjadikannya orang dalam, maka dia akan berpura-pura setuju dengannya. Jika dia ingin membawaku pergi, kemudian dia akan memperdayainya dan membuatnya berpikir bahwa lebih berharga untuk tetap mempertahankannya di Warriors Den sebagai orang dalam. Singkatnya, jika dia menstabilkan kondisinya terlebih dahulu dan kemudian menipunya agar pergi, dia akan mendapatkan pil itu secara cuma-cuma. Meskipun dia tidak melihat penampilannya hari ini, dia telah bertemu dan berhubungan dengannya. Asalkan dia berhasil melewati level ini, dia dapat menyelidiki dan melacak keberadaannya setelah dia pergi. Mungkin dia bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan meraih prestasi besar di hadapan Tuhan. Charlie mengetahui latar belakangnya. Dia tidak akan bisa membujuk orang seperti itu untuk memberontak apapun caranya. Bahkan petunjuk psikologis pun tidak ada artinya. Jadi dia sebenarnya tidak ingin menyuapnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi karena saya di sini, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Victoria. Ketika John mendengar ini, dia merasa lega. Pada saat itu,
tangan kirinya telah membesar hingga sebesar tangan bayi. Dan itu masih terus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia sangat gembira sehingga dia langsung berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir, Pak. Beritahu saja saya apa yang harus saya katakan. Saya pasti akan menyampaikannya tanpa melewatkan satu kata pun." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Tunggu sampai tangan kirimu tumbuh sempurnanya." John menatap tangan kirinya dengan penuh antusias. Tangan kirinya telah membesar seperti tangan remaja berusia 16 atau 17 tahun. Kecepatan ini benar-benar mencengangkan. Setelah menunggu sekitar 1 menit lagi, telapak tangannya hampir sama besarnya seperti sebelumnya. Dan luka itu telah hilang sepenuhnya. Tidak seorang pun yang tidak mengetahui cerita di baliknya dapat menyadari bahwa tangan ini telah dipotong. John sangat gembira. Sambil melihat tangan kirinya yang masih utuh, dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Pak, atas kebaikan Anda. Terima kasih." Charlie bersenang, berdiri, dan berkata, "Karena tangan kirimu sudah pulih, sekarang saatnya aku pergi. Kau punya sesuatu untuk disampaikan pada Victoria." John buru-buru berkata, "Tolong beritahu aku." Charlie berkata, "Katakan padanya bahwa suatu hari nanti, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lalu pesanlah patung perunggu dengan skala 1:1. Dan biarkan dia berlutut di depan makam Warren untuk menebus dosa-dosanya." John langsung terkejut dan berpikir dalam hati, ternyata pria ini kerabat Maria. Dialah yang kita cari, Tuhan. Tidak heran dia sangat menentang Warriors Den. Setelah itu, dia langsung setuju dan berkata, "Jangan khawatir, Pak. Saya pasti akan menyampaikannya kepada Anda." Alasan Charlie menyebut Warren terutama untuk membingungkan Victoria. Lagi pula, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memperlihatkan jati dirinya. Meskipun dia bertemu John hari ini, dia tidak hanya